Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam jumpa lagi, puji Tuhan, salam sejahtera. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu keadaannya selalu baik. Keadaan bagaimanapun selalu baik karena Tuhan selalu menyertai kita dan Dia adalah Allah yang setia. Puji Tuhan. Saudara, kita bisa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan yang sangat luar biasa dari kehendak Tuhan agar hidup kita tetap setia di dalam rencana Tuhan. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang setia. Kami mengucap syukur jikalau hari ini kami boleh kembali mendapatkan firman-Mu, ditegur dengan kehendak-Mu, dan untuk hidup kami sesuai rencana-Mu untuk setia selama-lamanya. Terima kasih Bapa, berkati dimanapun jemaat-Mu berada. Hikmat Tuhan memimpin setiap kami dari hikmat Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah mencermati sikap kepercayaan kita terhadap pribadi Tuhan Yesus Kristus. Mencermati sikap kepercayaan kita terhadap pribadi Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita perlu mencermati sikap kita terhadap pribadi Tuhan Yesus Kristus? Sudah barang tentu di situ bisa tergambar siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan, dan kita ingin ambil manfaat apa dari Tuhan, dan kemudian adab apa yang kita kondisikan terhadap Tuhan tatkala mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Ini penting Bapak Ibu, sebab dari sikap kita kepada Tuhan dengan apa yang kita sudah dapatkan, kelanjutan kondisi karakter kita itu terbaca Bapak Ibu. Ya kan, bagaimana kita itu bersikap kepada Kristus dari sebelum mendapatkan sesuatu dan setelah mendapatkan sesuatu. Adakah kita tetap setia atau kita setelah mendapatkan sesuatu dari Tuhan melupakan Tuhan? Nah, sikap inilah Bapak Ibu yang bisa kita kentarai dari nilai pribadi kita terhadap nilai pribadi Tuhan. Sehingga benar-benar saudaraku kita mencermati agar kita bersikap baik, bersikap benar tatkala tidak baik dan tidak benar. Ada satu nilai perubahan yang terarah, yang terukur Bapak Ibu. Kalau tidak demikian Bapak Ibu, kita akhirnya sikap kita ini seperti orang tidak beradab. Tatkala mendapatkan sesuatu dari Tuhan, kita tidak pernah bisa bersyukur, tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih, dan bahkan setelah mendapatkan sesuatu dari Tuhan, kita bisa melupakan Tuhan Bapak Ibu. Banyak yang terjadi ya kan, atas orang Kristen. Banyak orang Kristen seperti itu. Tatkala dia minta kesembuhan Bapak Ibu dan kemudian mendapatkan kesembuhan dan melupakan Tuhan. Tatkala dia minta berkat setelah mendapatkan berkat dan melupakan Tuhan. Ini banyak sekali terjadi. Sehingga kelanjutan imannya, kelanjutan kesetiaannya tidak ada Bapak Ibu. Nanti datang lagi kepada Tuhan tatkala sudah terpuruk kembali, tatkala sakit kembali. Nah, inilah cara-cara hal yang tidak bagus, yang tidak baik, yang sangat banyak dilakukan oleh orang-orang Kristen. Ini karakter buruk sebetulnya Bapak Ibu. Iya kan? Makanya untuk mencermati sikap kepercayaan kita terhadap pribadi Tuhan itu tatkala bagaimana? Yaitu saudaraku tatkala bersikap mempercayai kuasanya. Ada 3 hal di sini Bapak Ibu. Yang pertama, tatkala bersikap mempercayai kuasanya. Tatkala kita mempercayai kuasanya dan telah mendapatkan kuasanya, sikap kita itu bagaimana? Itu akan kentara karakter kita yang sebenarnya terhadap pribadi Kristus yang sudah memberikan sesuatu apa yang kita minta. Kita lihat dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka itu di tengah jalan, mereka menjadi tahir.
Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ini suatu nilai contoh, saudaraku, ada 10 orang kusta. Mereka minta kesembuhan, saudaraku, minta pentahiran. Tatkala mereka sudah tahir dan sembuh, hanya satu yang kembali kepada Kristus. 9-nya menghilang. Saudara, ini bukan kesembuhan biasa. Ini kesembuhan yang sangat luar biasa karena mereka menjadi tahir. Orang kusta pada saat zaman tersebut adalah najis. Mereka tidak bisa masuk kota, Bapak Ibu. Kalau mereka masuk kota, mereka dilempar batu. Dan mereka harus mengatakan kepada diri sendiri adalah najis, najis, dan najis. Ya, saudara. Mereka hidup di luar kota, bahkan di areal yang tidak ada penduduknya. Mereka berkumpul sesama orang kusta. Ya kan? Dan setelah mereka mendapatkan kesembuhan yang tidak lagi najis, yang telah dibuktikan oleh imam yang menjadi tahir kembali, hanya satu yang balik kepada Kristus. Ini satu nilai hal karakter yang buruk dari 9 orang itu, saudaraku. Hanya satu yang baik. Hanya satu yang luar biasa yang berterima kasih dan bersyukur kepada Kristus Yesus atas pentahiran dirinya. Dan yang satu ini malah orang Samaria, yang notabene adalah bermusuhan dengan orang Yahudi, yaitu Yesus Kristus, Bapak Ibu. Tapi adab orang yang satu ini, orang kusta yang satu ini luar biasa. 9 orang yang sudah tahir, yang sudah sembuh itu tidak beradab, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen, saudaraku, seperti 9 orang kusta tersebut. Banyak yang tidak beradab. Pada saat mendapatkan kesembuhan, pada saat mendapatkan pentahiran, pada saat mendapatkan pemulihan, tidak bersyukur, tidak menyembah kepada Kristus Yesus, tidak datang kembali kepada Kristus dan terus menjalin hubungan dengan Kristus, Bapak Ibu. Mereka malah meninggalkan Kristus, malah mereka menghilang. Ini kan tidak beradab namanya, Bapak Ibu. Ya kan? Banyak orang Kristen semacam ini, saudaraku. Yang seperti 9 orang kusta ini tidak beradab. Ya kan? Berkarakter buruk. Setelah mendapatkan pentahiran, pengampunan dosa, kemudian pergi, bahkan mungkin berbuat dosa lagi. Ya kan? Dan pada akhirnya mereka menghilang dan terhilang, Bapak Ibu. Mereka memang mendapatkan kesembuhan, tetapi tidak mendapatkan keselamatan. Kecuali satu orang Samaria itu yang kembali kepada Kristus, yang dikatakan dengan tegas oleh Yesus Kristus. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara, kita jangan berlaku licik kepada Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan. Tatkala sudah mendapatkan kuasa kesembuhan, kuasa pentahiran, kuasa kelayakan, masakan kita tidak mau kembali kepada Kristus? Masakan kita tidak mau mempermuliakan Yesus Kristus? Malah menghilang. Malah, saudaraku, kembali kepada nilai dosa. Seperti babi kembali kepada kubangannya. Seperti anjing kembali memakan muntahnya. Tadi saya katakan bahwa mereka bukan mendapatkan kesembuhan biasa. Mereka mendapatkan pentahiran sebagaimana layaknya orang sempurna. Sudah ditahirkan oleh kuasa ilahi. Mereka sudah ditahirkan menurut pendapat imam. Sebab waktu itu hanya imam yang menentukan tahir atau tidak orang itu. Mereka sembuh, mereka menjadi tahir. Itu bukankah sangat satu luar biasa, saudaraku? Satu nilai yang Tuhan berikan mengembalikan mereka menjadi manusia yang sempurna. Manusia yang seutuhnya. Tetapi mereka kurang berterima kasih kepada Tuhan. Itu sikap orang-orang yang mana hanya memandang Yesus, mengincar kuasanya saja, mengincar nilai kesembuhannya saja. Setelah itu tidak ada fellowship lagi dengan Tuhan. Yang tidak ada korelasi dengan Tuhan, mereka menghilang seperti 9 orang kusta itu. Makanya Tuhan Yesus heran, mana yang 9? Kok tinggal ini satu yang balik? Sudah begitu orang Samaria lagi. Ya, saudaraku, nah makanya, saudaraku, mulai saat ini jagalah kita sebagai orang-orang yang beradab. Berterima kasihlah kepada Tuhan, Bapak Ibu, tatkala kita sudah mendapatkan pentahiran. Bukankah kita dulu juga orang najis? Bukankah kita juga dulu orang berdosa? Setelah mendapatkan pengampunan, setelah mendapatkan pemulihan, kelayakan, menjadi manusia tidak berdosa,
dalam pengampunan Yesus Kristus, harusnya kita punya hidup selamanya untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Harus balik kepada Kristus, harus melayani Kristus, harus mempermuliakan Kristus, Bapak Ibu. Jangan tidak ingat akan kasih-Nya. Jangan kita tidak ingat akan nilai-nilai perhatiannya. Iya kan? Yang mana Tuhan Yesus sudah memberikan satu nilai yang sangat amat luar biasa bagi setiap kita. Janganlah berperilaku, bersikap seperti 9 orang kusta yang tidak kembali lagi kepada Kristus. Iya kan, saudaraku? Sangat disayangkan. Sehingga mereka tidak kedapatan selanjutnya beriman kepada Kristus. Iya kan? Sampai saya percaya bahwa 9 orang ini, Bapak Ibu, iya kan, sudah entah kemana. Dan saya percaya mereka tidak dalam keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Penting untuk kita sikapi dalam hal ini. Makanya saudaraku, tatkala kita mempercayai kuasanya, hati-hati. Tatkala kita sudah mendapatkan kuasanya, apa yang kita akan lakukan selanjutnya? Apakah kita sebagai orang beradab berterima kasih kepada nilai Tuhan, kepada pribadi Kristus Yesus, dan selalu melayani Dia dan mempermuliakan Dia? Hati-hati ya Bapak Ibu dengan sikap kita yang percaya akan kuasanya. Kita tidak pernah ragu akan kuasa ilahi. Yang kita tidak pernah ragu akan nilai baginya tidak ada mustahil. Tapi setelah kita mendapatkan hal tersebut, apa refleksi di balik hal kita mendapatkan kebaikan Tuhan? Apa refleksinya selanjutnya dari Bapak Ibu? Yang membentuk karakter kita, yang seharusnya kita pandailah bersyukur kepada Tuhan, pandailah berterima kasih, itu sebagai orang-orang yang beradab. Iya kan saudaraku, jangan lagi kita berlaku lagi bikin dosa. Tatkala kita terus bikin dosa, tidak ada lagi pengampunan. Upah dosa adalah maut. Perlu Bapak Ibu hati-hati dengan sikapmu setelah mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Adakah engkau mengasihi Tuhan? Adakah engkau kembali kepada Tuhan? Adakah engkau bersyukur? Semua Bapak Ibu yang tahu sendiri sikapmu kepada Kristus Yesus. Ini penting. Yang kedua saudaraku, saudara, tatkala kita bersikap mempercayai kasih-Nya. Dengan sikap kita mempercayai kasih-Nya, saudaraku. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang kedua, saudaraku, sikap mempercayai kasih-Nya. Sakeus adalah pemungut cukai. Dia banyak dimusuhi Bapak Ibu, karena memang dia sendiri itu nakal. Iya kan, pemeras Bapak Ibu, dikenal sebagai nilai hal pemeras. Iya kan, mereka Sakeus seenaknya saja memungut cukai, bahkan kepada bangsanya sendiri yaitu sesama Yahudi, dia nggak segan-segan memeras. Kemudian dia ingin melihat siapakah Yesus itu. Kemudian dia berusaha sedemikian rupa, karena badannya terbatas atau pendek Bapak Ibu, dia tidak mampu menerobos banyak kerumunan orang. Dia naik ke pohon ara. Ternyata Yesus tahu usaha dia. Kemudian Yesus nyamperin Sakeus, dan tatkala itu Yesus mengatakan, Sakeus, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Satu nilai respon ke Sakeus adalah, Sakeus telah mendapatkan kasih-Nya. Tatkala seseorang telah mendapatkan kasih-Nya, itu sudah lebih dari cukup untuk mereka hidup. Makanya Sakeus itu saudaraku bertobat Bapak Ibu. Dikatakan, Tuhan, kalau ada yang aku peras, aku ganti 4 kali lipat. Dan setengah hartaku aku bagi orang miskin. Ini orang yang telah menerima, bersikap mempercayai kasih-Nya.
Kasih Yesus adalah segala-galanya Bapak Ibu, dan sangat mencukupkan kehidupan kita. Burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita sebagai anak manusia. Kalau kita percaya akan kasih Kristus, tidak ada lagi nilai keserakahan, tidak ada lagi nilai kerakusan dalam hidup kita. Dan kita pandai mencukupkan diri dengan apa yang dari Tuhan. Sakyus bersikap demikian karena Sakyus menerima kasihnya. Karena Sakyus, saudaraku, sangat kagum dengan kasih Kristus. Yang mana sebelum-sebelumnya Sakyus merasa dimusuhi. Dia seperti orang yang seperti orang yang banyak membenci dia oleh karena pekerjaan tersebut. Tapi begitu Yesus mengatakan, aku harus menumpang di rumahmu, kasih Kristus dia terima dengan baik. Kasih Kristus dia terima dengan sukacita. Makanya muncullah pengakuan, kalau ada yang aku peras, aku ganti 4 kali lipat. Dan setengah hartaku ku bagi orang miskin. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu terhadap respon kasih Allah? Kita seringkali mengatakan, Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi saya. Tetapi nyatanya kita masih rakus, masih serakah, masih menginginkan milik orang lain. Ya kan, saudaraku, masih kondisinya materialistis, masih menyintai mamon, bahkan rebut warisan, serakah sebagai orang Kristen, saudara. Jika kita percaya dan menyikapi kasih Allah dengan luar biasa, kita, saudaraku, hidup kita itu percayalah cukup apapun yang kita butuhkan. Jadi tidak perlu serakah lagi, nggak perlu kita kemaruk, nggak perlu kita menginginkan yang bukan punya kita, nggak perlu menginginkan hal-hal yang haram. Iya kan, kalau kita percaya akan kasih Allah. Itulah kondisi yang terjadi sikap kita terhadap mengakses kasih Allah. Itulah cerminan sikap kita tatkala kita percaya akan kasih Allah. Ya kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang mengaruniakan anak yang tunggal, dan barang siapa percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hiduplah berdasarkan kasih Allah yang kita sudah percayai. Dengan bersikap tidak boleh lagi serakah. Seperti Sakyus Bapak Ibu pada akhirnya bertobat. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Dia sangat menerima kasih Allah yang begitu sangat amat luar biasa dan sangat amat berharga bagi Sakyus. Hendaklah kita juga mirip seperti Sakyus Bapak Ibu. Tatkala kita menghargai kasih Allah, jangan ada lagi sifat-sifat mamon, sifat-sifat materialistis, sifat-sifat serakah dan rakus. Apa gunanya engkau memiliki dunia beserta isinya, tetapi jiwamu binasa? Milikilah kasih Kristus yang setia, yang selalu menyertai kita, yang selalu memelihara kita, yang selalu melindungi kita, yang selalu mencukupkan kita. Saudaraku, ada amin saudaraku. Bapak Ibu harus mempunyai kepercayaan yang sungguh luar biasa dari sikapmu terhadap kasih Allah. Cerminanmu, engkau berkarakter bagaimana dan bertindak itu sebagaimana, sejauh apa terhadap nilai Kristus. Hargailah kasih Kristus yang sudah begitu luar biasa, yang begitu besar, berkorban bagi kita. Jangan mencampakkan kasih Kristus. Jangan mengabaikan kasih Kristus. Jangan melalaikan kasih Kristus. Ya kan, yang begitu luar biasa berkorban bagi diri kita, saudaraku. Dia rela disalib, bahkan mati di atas kayu salib. Dia berkorban untuk diri kita. Itu karena kasih Allah yang begitu besar. Puji Tuhan, kalau kita menyadari sikap kita ini, sebagaimana Sakyus telah menerima kasih Allah yang begitu luar biasa. Karena Yesus mengatakan, karena dia juga adalah keturunan Abraham dan layak menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Iya kan saudaraku, barang siapa yang milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Puji Tuhan, sikap kita harus benar terhadap kasih Allah. Amin. Sebab saudaraku, kita nggak bisa asal ngomong, tapi perbuatan kita bertolak belakang. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Anda boleh gembar-gembor mengasihi Tuhan dengan mulutmu yang berbusa, tetapi kelakuanmu rakus dan serakah terhadap nilai-nilai materi dan lain-lain Bapak Ibu, itu omong kosong, gak ada gunanya. Ketahuan sikapmu dan selanjutnya korelasimu dengan Tuhan pasti ambiar, pasti kacau. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga. Yang ketiga, tatkala bersikap mempercayai kesetiaannya. Kita lihat Filipi pasal 4 ayat 10-13.
Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatian, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini ucapan Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak pernah ragu akan kesetiaan Allah yang dia sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya dia mengerti akan nilai kehidupan ini. Dia pernah kelaparan, dia pernah kekenyangan, dia pernah kekurangan, dia pernah kemiskinan, dia pernah memiliki kelimpahan. Tetapi itu bukan rahasia lagi bagi Paulus. Karena bagi Paulus, saudaraku, hidup ini adalah karena Kristus. Hidup karena Kristus, mati adalah nilai keuntungan. Dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Berarti kesetiaan Tuhan tidak pernah beranjak dari Paulus. Kesetiaan Tuhan tidak pernah beranjak dari orang percaya. Percayakah Bapak Ibu engkau dengan kesetiaan Tuhan yang memeliharamu? Dan kondisimu tetap selalu kuat dan tetap selalu berharap kepada Tuhan? Kalau engkau percaya dengan kesetiaan Tuhan Bapak Ibu, itu adalah satu nilai kemenangan. Kita tidak perlu khawatir akan masa depan kita. Kita tidak perlu takut akan masa depan kita. Kita tidak perlu berdukun. Kita tidak perlu tanya ramalan. Kita tidak perlu tanya hong sui. Kita tidak perlu tanya sio-sio segala macam. Karena kesetiaan Tuhan itu ada dan nyata. Kita harus percaya di situ. Sikap kita terhadap nilai kesetiaan Tuhan menjadikan kita umat pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang, Bapak Ibu. Ya kan? Apa yang kau takuti? Apa yang kau khawatirkan? Tuhan itu setia. Rambut di kepalamu semua terhitung jumlahnya. Tidak mungkin selai putus tanpa seizin Tuhan. Itu nilai kesetiaan Tuhan. Makanya Rasul Paulus tidak pernah ragu akan nilai kesetiaan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang setia. Katakan kepada Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, Allahku yang setia. Saudaraku, ya kan? Jadi Allah selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Kita nggak perlu khawatir. Apa kata orang terhadap masa depan kita, masa depan dunia ini? Kita nggak usah pusing. Yang penting apa kata Tuhan. Itu yang kita camkan baik-baik. Jadi saudaraku, sikap kita terhadap nilai kesetiaan Tuhan terbukti dengan kehidupan kita. Dengan sikap kita bagaimana kita harus hidup. Bagaimana kita harus beriman kepada Kristus Yesus. Dan tidak ada nilai keraguan. Tidak ada nilai ketakutan. Tidak ada yang bisa menjamah kita yang jahat sekalipun. Ya kan, karena ada Kristus Yesus yang selalu menyertai kita. Ya kan, saudaraku, dan tidak ada yang bisa memisahkan kasih kita dari kasih Kristus, baik maut sekalipun. Jadi kesetiaan Tuhan, Bapak Ibu, jangan kita ragukan. Amin. Ada amin seharusnya. Kita hidup di dalam kesetiaan Tuhan. Akseplah kesetiaan Tuhan. Percayalah kesetiaan Tuhan itu selalu menyertai kita. Haleluya. Walaupun tubuhku lemah, tapi rohku semakin kuat. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Jangan lemah, jangan kecewa, jangan khawatir, jangan takut, karena kesetiaan Tuhan ada pada dirimu. Selalu menyertai dirimu, dan kemanapun engkau melangkah, Tuhan selalu menyertaimu. Tiap langkahku selalu dipimpin oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Haleluya. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu menyertai saya, kemanapun saya berada, kemanapun saya pergi, kemanapun saya melangkah. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Ingat baik, kita adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Camkan itu baik-baik Bapak Ibu. Jadi kita telah mencermati sikap kita kepada nilai Tuhan, kepada nilai kuasa Tuhan, kepada nilai kasih Tuhan, dan kepada nilai kesetiaan Tuhan. Dan sikap apa terhadap hal tersebut Bapak Ibu? Itulah sikap karakter kita yang sebenarnya. Itulah nilai-nilai kita yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Kalau kita salah dalam hal ini, perbaiki. Mumpung masih ada waktu.
Saya berdoa untuk Bapak Ibu dan kita sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami tidak pernah meragukan yang dari Tuhan. Kami tidak pernah meragukan janji Tuhan. Kami tidak pernah meragukan kasih Tuhan. Kami tidak pernah meragukan kesetiaan Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala-galanya. Kami bangga memiliki Allah yang luar biasa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami, yang adalah terang dunia, yang adalah gembala kami yang baik. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang terhilang. Dalam nama Yesus, terpujilah nama Tuhan kekal selamanya, dan aku berdoa. Kami mengucap syukur segala-galanya daripada Tuhan yang kami terima. Haleluya, amin. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya, amin.